Rasul bersabda, lihat nanti di kitab kita, tentang hanya seorang bocah remaja lelaki yang Dajjal tak kuasai. Dajjal tak mampu menaklukkannya. Kalau dia ketemu sama orang, ini orang pasti takluk. Sihirnya pasti merubah orang ini. Kemampuan magicnya akan menjadikan orang ini tersilap. Lalu hipnotisnya bisa merubah orang ini. Cuma remaja lelaki ini nggak bisa. Rasul berkata, saat dia lihat remaja itu tetap berdiri tegar di atas kedua kakinya dan dadanya membusung, dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal mendatanginya. Kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia menuhankan saya dan mereka mengakui saya adalah Tuhan. Sujud kamu. Tidak, kata remaja itu. Engkau adalah makhluk Allah. Kening ini hanya sujud untuk Allah sang Khaliq. Kami tidak akan pernah mau sujud kepada engkau. Maka Dajjal marah, kata Rasulullah. Dia jambak rambut remaja ini, kemudian tangan kanannya memegang gergaji, dibelah duanya kepala ini. Dalam keadaan hidup-hidup dibelah duanya. Seremaja sakarat, terbelahlah kepalanya, meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Terbelah sampai ke lehernya dan ke dadanya, dia pun terjatuh, darah bersimbah di lantai. Dia menjadi mayat. Dajjal mengelilingi satu kali putaran sambil membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu Dajjal menunjuk ke arah mayat remaja laki-laki ini. Qum, bangkitlah kamu, hiduplah kamu. Kalau selama ini Dajjal hanya dengan permainan sihirnya, tapi kali ini memang betul-betul Allah izinkan Dajjal bisa menghidupkannya kembali. Dan Allah izinkan tubuh yang tadi terbelah kembali bertaut. Bukan ilmu rawa rontek ya. Kembali bertaut, bersatu, dan kepalanya juga. Kemudian remaja ini bangkit. Bangkit, darah yang tadi di lantai masih bergenang. Tubuh yang tadi berlumuran darah masih saja basah dengan lumuran darah. Tapi remaja ini sudah utuh dan dia berdiri seperti awal. Dajjal bertepuk dada dengan sangat bangga memperlihatkan kepada pengikutnya, kalian lihat semua, saya sudah matikan dia dan saya sudah hidupkan di depan mata kalian semua. Makin mantap iman mereka. Sementara si remaja ini lain lagi. Loh, ente kenapa masih belum sujud pada saya? Saya sudah buktikan pada ente, saya adalah Tuhan ente. Sujud, kata Dajjal. Sorry Jal, justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang makin memantapkan iman saya. Kamu asli Dajjal. Saya baca hadis Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau, seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya, kemudian menghidupkannya kembali. Tapi ada lanjutan dari hadis Nabi, ente tak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua. Dan sejak hari ini ente tak akan mampu membunuh siapapun saja manusia. Kemampuan ente sudah diangkat oleh Allah. Hai manusia, sadarlah kalian, ini Dajjal. Dajjal marah, ingin membunuhnya kembali, memang hilang kemampuannya. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, remaja lelaki. Remaja lelaki. Dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu usianya, ilmu sosial loh ya, belasan tahun Pak. 12, 13, 14, 15, 16. Ada yang berselisih di usia 17. Ini usia remaja dalam hitungan ilmu sosial. Bapak Ibu dengar tidak berita yang mengguncang dunia Arab, sampai seluruh TV-TV Arab memuat berita ini yang masih ada di YouTube. Wawancara eksklusif yang disebarkan di televisi Arab, yang saya tonton langsung adalah di Qatar TV, bahwa masuk tahun ke-13 sekarang telah lahir seorang bocah atau bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha satu kali sebaik dia baru saja keluar, baru saja lahir dia berbicara. Habis itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia berkata, tolong terjemahkan kalau ada yang tahu. Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada, au kama qala. Ada yang bisa menerjemahkan? Hah? Bilang saja enggak ya. Oke, sama-sama kita terjemahkan. Ana apa? Itu bisa. Rajulun,
seorang lelaki, saya kutuluni Dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah saya, Dajjal tak sanggup membunuh siapapun saja lagi selama-lamanya. Kemudian dia normal menjadi lelaki, bayi pada umumnya. Jika berita ini betul-betul terjadi, kalau beritanya benar, saya sudah menyaksikan sendiri di TV-TV Arab, pernah di YouTube juga masih ada disimpan, filenya masih bisa kita tonton, Pak, ya. Cuma jika berita ini benar, semakin menguatkan bahwa Dajjal memang sudah saatnya keluar. Yang sangat menakjubkan, Dajjal nanti akan keluar, kata Rasulullah SAW, di tengah-tengah kaum Yahudi Asbahan. Asbahan ini di mana? Iran. Asbahan ini adalah Iran. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 tentara elitnya Dajjal dari Yahudi Asbahan. Berita untuk Bapak Ibu semua sekarang terbaru bahwa di Asbahan sudah terkumpul 70 lelaki yang tegap-tegap, muda-muda, dengan pakaian khas Yahudi, dan mereka sudah membuat senjata-senjata manual dari besi-besi terbaik di dunia berjumlah 70.000 orang. Kondisi ini makin menguatkan keyakinan kita memang Dajjal sudah sangat dekat. Oke.